إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh totalitas dan juga menjauhi dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum. Seorang anak meskipun telah berkeluarga tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban ini tidaklah gugur meskipun seseorang telah berkeluarga. Namun sangat disayangkan betapa banyak orang yang telah menikah ataupun berkeluarga, mereka meninggalkan daripada kewajiban yang mulia ini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Wa'lamu ayyuhal mu'minun anna tariqal haqq li naili ridallahi azza wa jalla tijah al-walidain wa birrul walidain nafsuhu. Bahwasanya jalan yang benar, jalan yang hak untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Perhatikanlah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wafid lahumā janāha ad-dhilli min ar-rahmah wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya ataupun kedua-duanya telah sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan letakkanlah dirimu di hadapan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam tafsirnya Al-Quranul Azim bahwa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala akan, yaitu berbakti kepada orang tua, ini digandengkan dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan betapa mulia orang tua kita, betapa luar biasa jasa orang tua kita. Ketika kita lahir, tentu kita dibawa oleh, yaitu ibu kita selama 9 bulan. Kemanapun kita berada, pasti orang tua kita tetap melindungi kita. Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah yang pantas aku pergauli secara baik? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian siapa ummuka, ibumu. Kemudian siapa ummuka, ibumu. Baru kemudian abu ataupun ayahmu. Maka lagi-lagi orang tua kita, ayah,
dan juga ibu kita merupakan orang yang sangat-sangat berjasa kepada diri kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah yang mesti kita ambil pelajaran daripadanya adalah yaitu salah seorang ulama tabi'in asal Mesir yang bernama Haywah bin Shuraih. Haywah merupakan ulama yang sangat luar biasa, baik dari segi kapasitas keilmuan dan juga adab yang luar biasa. Haywah memiliki jamaah yang begitu banyak, puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Suatu ketika tentu Haywah memiliki orang tua yang hanya tersisa ibunya saja yang sudah tua renta. Suatu hari saat Haywah memberikan kajian ataupun pengajian di hadapan para jamaahnya, tiba sang ibu memanggil dari jendela masjid, "Ya Haywah, wahai Haywah, ya Haywah, wahai Haywah, ya Haywah, wahai Haywah." Kemudian ketika mendengar panggilan orang tuanya ataupun ibunya tersebut, maka sang Haywah ataupun putranya tersebut segera meninggalkan jamaahnya, meninggalkan pengajiannya. Kemudian yaitu mendekati kepada ibunya, kemudian mengatakan, "Ada apa wahai ibuku?" Maka sang ibu mengatakan, "At'imid dajjaj," berikan makan kepada anak-anak ayam di rumah. "Wasqid dajjaj," berikan minum kepada anak-anak ayam di rumah. Subhanallah. Seorang ulama besar, seorang ulama yang memiliki keilmuan luar biasa. Ketika dipanggil oleh orang tuanya ataupun sang ibu, ia menyegerakan untuk memenuhi panggilan ibunya. Ia meninggalkan pengajian tersebut. Ia izin kepada para jamaahnya untuk menuntaskan daripada kebutuhan dan juga keperluan sang ibu. Yang tentu keperluan tersebut ternyata hanya sekedar memberikan makan dan minum untuk anak-anak ayam di rumah. Lantas kita saat hari ini, kita lihat betapa banyak anak-anak muda, betapa banyak anak-anak yang ketika disuruh oleh orang tuanya, lantas mereka tidak mengerjakan. Subhanallah, waliyadzubillah. Maka para santri tentu memiliki ustadz ataupun kiai pesantren, hormatilah mereka, itu adalah kedua orang tua mereka di pesantren. Siswa-siswa yang memiliki guru-guru, hormatilah guru-guru mereka, karena itulah merupakan orang tua mereka selama mereka ada di sekolah. Para mahasiswa yang mereka memiliki para dosen, maka hormatilah dosen-dosen mereka, karena itulah orang tua mereka selama mereka berada di kampus. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qawlu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahil jalal al-man'ati bi sifatil kamal wassalatu wassalamu ala asyrafir rusulih Muhammad ibn Abdullah khairu man ikhtarahu Allah wa astafahu wa adabahu wa 'allamahu wa ijtabahu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيل الله اللهم انصر عبادك الموحدين في سبيل الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.